Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya Rijo Tobing dari podcast Randomness Inside My Head di episode ke-24 bulan Desember tahun ini. Dan pada hari ini saya mau cerita tentang fantasi. Kalau kamu dengar kata fantasi, apa yang terbersit di pikiranmu? Nggak masuk akal, kebohongan, atau apa, atau imajinasi. Ya, semua itu benar. Saya mau cerita sedikit tentang fantasi yang ditulis oleh seorang penulis fiksi, yaitu saya. Sejak tahun 2016, saya mulai menulis fiksi. Pertama kumpulan cerpen, kemudian novel dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya sedang mencoba menulis fantasi, genrenya fantasi. Jadi genre yang saya garap sebelum-sebelumnya adalah thriller dan romance, dan saya sedang mencoba menulis tentang fantasi. Saya banyak berkiblat ke drama Korea. Jadi drama Korea itu ceritanya bukan cuma tentang slice of life ya. Misalnya tentang ibu rumah tangga, kayak drama Dr. Cha, atau Reply 88, tentang kehidupan di Seoul pada tahun 88 pada saat Olimpiade diselenggarakan. Tapi juga genre fantasi banyak bertebaran. Yang sekarang ini lagi booming tuh drama My Demon yang dibintangi oleh Song Kang dan Kim Yoo Jong. Itu ceritanya tentang demon. Demon ini bala tentaranya iblis yang jatuh cinta pada seorang pewaris perusahaan dan kemudian mereka menikah kontrak. Ya, menikah kontrak itu kan tema yang biasa di drama Korea dan setiap kali melihatnya kita mungkin klise banget tapi tetap bikin dugun-dugun kok. Kamu bisa menontonnya di Netflix ya. Yang saya tahu tentang fantasi adalah segimanapun fantasinya sebuah cerita, dia tetap harus masuk akal. Yang namanya fiksi itu kan kebohongan ya. Nggak ada yang benar-benar terjadi, cuma terinspirasi oleh kejadian nyata. Itu kan fiksi. Fantasi itu udah di puncaknya sebuah fiksi. Udahlah nggak masuk akal. Misalnya, Waterworld, film yang dibintangi oleh Kevin Costner berapa puluh tahun yang lalu. Itu kan tentang air yang memenuhi dunia ini. Jadi kita semua hidup di atas air dan kita susah punya air bersih, kita nggak punya tempat tinggal yang permanen dan lain-lain. Itu fantasi banget karena ya kita tahu walaupun dengan global warming kemungkinan ada air bah itu masih jauh banget ya dari pikiran kita. Tapi fantasi itu pun bisa diterima dengan baik oleh para penonton. Ya meskipun film itu tidak mencapai box office yang memuaskan, tapi orang masih ingat film Waterworld karena produksinya yang susah waktu itu dan berkesan gitu filmnya. Bahkan saya nih yang nonton cuma sekali pun masih ingat berapa puluh tahun yang lalu. Jadi fantasi supaya bisa diterima oleh akal sehat adalah dengan membuatnya tetap masuk akal. Apa maksudnya masuk akal? Masuk akal artinya memenuhi logika manusia. Dari A ke B lalu ke C. Ada input, ada proses, ada output. Saya mau kasih contoh ya. Ada sebuah cerita lah di media sosial yang saya ikutin. Jadi orang ini adalah ibu-ibu dan dia bercerita suatu hari dideketin oleh seorang pria di tempat makan publik gitu ya dan diminta nomor WA. Ceritanya pria ini lebih muda. Jadi dia menyebutnya dalam bercerita di media sosial itu menyebutnya sebagai brondong. Lalu saya ikutin lah perjalanannya bagaimana dia berinteraksi awal dengan si brondong itu sampai kemudian menjadi dekat, bla bla bla. Dari banyak sekali alur cerita yang saya temukan adalah banyak plot hole. Plot hole itu adalah ketika logika kita tiba-tiba terhenti karena ada hal yang nggak masuk akal. Misalnya nih ya, misalnya apa ya? Saya lagi berkendara nih ke sekolah anak, tiba-tiba jatuh pesawat alien, jatuh depan saya, boom gitu. Nah, waktu jatuh itu si jalan depan saya tuh nggak rusak. Itu plot hole nggak? Itu masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal kita karena kita tahu kalau sebuah permukaan kejatuhan barang, dia pasti akan mengalami impact entah retak lah, entah berlubang atau gimana. Nah itu simpelnya. Jadi waktu saya menyimak cerita dari si orang ini ya di media sosial menemukan banyak plot hole, saya bilang ke teman-teman saya yang menyimak cerita yang sama, "Fantasinya kurang jago nih.
karena masih banyak plot hole. Yang bikin fantasi itu diterima, oh iya gitu, oh ceritanya beneran gitu ya, oh bisa jadi begitu. Itu karena dia masuk akal. Saya mau kasih contoh sebuah drama Korea tahun 2016, judulnya W Two Worlds. Iya kalau nggak salah ya, Two Worlds, saya cuma ingatnya W aja ya. Itu dibintangi oleh Han Hyo Joo dan Lee Jong Suk. Ceritanya adalah tentang seorang penulis manhwa. Manhwa itu manga ya, komik di bahasa Korea, yang punya anak, seorang dokter. Nah, suatu ketika si anaknya itu pindah dimensi ke sebuah scene, tapi dia ada fisiknya ya loh. Maksudnya dia tuh physically ada di situ, di scene itu. Dan menemukan seorang pria yang mengalami gangguan pernapasan. Nah, si dokter ini menusuk dada pria itu supaya dia kembali bisa bernapas gitu ya. Apanya sih gitu tersumbat, saya lupa istilahnya walaupun sering lihat di drama Korea. Udah gitu dia kembali lagi ke dimensi kita sekarang, manusia. Ternyata yang dia alami itu adalah dia pindah ke dimensi manhwa yang ditulis oleh ayahnya. Dan setiap kali ayahnya menulis sesuatu atau menggambar sesuatu, dia kan bisa berubah pikiran ya, penulis atau komikus kan begitu. Ya udah hilang scene itu. Jadi hidup cowok yang dia temui seketika itu benar-benar diatur oleh si ayahnya sebagai seorang penulis. Kemudian si karakter Han Hyo Joo ini, saya lupa nama dia di drama itu, bolak-balik antara dimensi kita sekarang, manusia sekarang ini, tahun 2016 ketika itu, dengan dimensi di mana si manhwanya itu sedang berlangsung gitu. Dan manhwa itu punya semesta sendiri. Dia memang manhwa ciptaan akal manusia, tapi dia punya semestanya sendiri. Dia punya kehidupan dengan segala macam perkantoran, masyarakat, orang makan, orang beraktivitas, semuanya ada gitu. Itu semesta yang lain gitu kan. Nah, bagaimana mereka bolak-balik sampai akhirnya si tokoh yang diperankan oleh Lee Jong Suk ini berani keluar dari dimensi manhwanya ke dimensi kita untuk memburu si komikus, yaitu ayahnya Han Ho Joo, untuk mencegah dia menghapus si manhwanya. Itu sebenarnya nggak masuk akal ya, pikir-pikir gimana mungkin kita masuk ke dalam dimensi karya yang kita kerjakan. Itu kan kayak saya nih nulis novel, terus tiba-tiba saya menjadi salah satu karakter di situ kan. Cuman si drama itu membikinnya mungkin dengan apa? Yang pertama, dia merencanakan plot. Misalnya nih ya, plot itu berpindah dari dimensi kita ke dimensi M. Saya bilang aja M ya, M buat manhwa. Itu perpindahannya dia bikin rapi. Apa yang membuat dia bisa berpindah? Ada kejadian yang mendadak. Misalnya, si Han Hoju ini waktu di dimensi M bisa kembali ke dimensi manusia, dimensi kita sekarang itu ketika mengalami peristiwa yang mengejutkan. Waktu itu dia memaksa mencium si Lee Jong Suk. Mengejutkan kan? Udah pindah lagi ke dimensi kita manusia. Terus ada kejadian apa lagi di dimensi manusia membuat dia berpindah ke dimensi manhwa. Kenapa? Karena si Lee Jong Suk lagi butuh bantuan di situ. Itu dia bikin pembagian plotnya rapi. Dia bikin sebab-sebab yang masuk akal gimana supaya si perpindahan plot itu bisa terjadi. Terus yang kedua, untuk membuat fantasi itu masuk akal adalah karakternya. Meskipun nih karakternya itu hobbit kayak, mau bunny kayak, mau panda, mau apa, kalau dia punya sifat manusia, menurut saya dia akan masuk akal. Ada binatang yang menjadi perlambangan kerakusan, keberanian. Kerakusan apa? Babi. Keberanian harimau gitu, atau kelicikan rubah. Itu kan sifat-sifat yang sebenarnya sifat manusia ya. Kita kan nggak pernah benar-benar tahu babi itu malas nggak, babi itu rakus nggak, atau gimana. Kita cuman menganalogikan sifat malas dengan binatang tertentu, sifat rajin dengan binatang tertentu. Kita bilang semut rajin karena kelihatannya semut mengumpulkan makanan. Cuman yang orang awam lihat banyaknya tanpa mikirin bahwa semut dijadikan analogi untuk kerja keras lagi bisa, adalah semut itu menjengkelkan karena begitu ada makanan sisa aja langsung ngerubungin, repot yang bersihin, repot nyemprotin baygon gitu kan. Jadi begitu, bagaimana sebuah fantasi itu masuk akal kalau dia memang menggambarkan manusia seada-adanya, dengan semua sifat kita, baik ataupun buruk, menyenangkan maupun menjengkelkan.
Lalu yang ketiga, bagaimana supaya fantasi itu masuk akal? Hmm, saya lagi pikir-pikir, bagaimana ya? Dia membawa tema cerita yang dekat dengan kita. Misalnya, mau fantasi tentang Harry Potter aja kita bilang ya. Harry Potter itu kan fantasi banget. Anak yang punya kekuatan sihir dan dia sekolah di sekolah sihir ya. Tapi semua perjuangan dia, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup Harry Potter itu kan bisa terjadi di mana aja. Waktu kita masuk sekolah asrama, asrama dibagi-bagi. Kita terbagi-bagi dalam kelompok mau atau nggak mau. Udah gitu kita bersekolah, kayak di Harry Potter juga bersekolah. Kita menghadapi yang jahat, kita menghadapi sifat-sifat yang tidak baik dalam diri manusia. Kembali lagi ke poin kedua, tentang fantasi juga melambangkan manusia. Jadi apapun yang terjadi di dunia Harry Potter, bahkan dengan peperangannya melawan Voldemort, itu semua adalah hal yang mungkin di dunia manusia. Jadi kebayang ya, disebut fantasi karena kayaknya nggak masuk akal. Nggak mungkin kita punya orang-orang seperti Harry Potter di dunia ini gitu. Yang dengan abrakadabra bisa jadi apa, abrakadabra berpindah kemana. Atau tokoh seperti Voldemort. Ada juga sih orang yang jahat kayak Voldemort tuh ada. Nah, kembali lagi kan, yang poin kedua, melambangkan manusia. Jadi yang pertama, tadi fantasi disebut masuk akal. Fantasi diterima dengan akal sehat karena dia masuk akal dan ada pemicunya untuk membuat sebuah kejadian yang merupakan fantasi itu terjadi. Jadi ada sebabnya, ada sebab akibat yang jelas. Yang kedua melambangkan manusia dan ketiga merupakan kumpulan kejadian yang memang bisa dialami oleh manusia, bukan cuma ujuk-ujuk gitu ya. Bukan cuma tiba-tiba. Begitu menurut saya fantasi bisa menjadi fantasi yang diterima dengan baik kalau memiliki 3 unsur itu. Kalau kamu suka cerita fantasi yang mana, bisa share ke email randomness.inside.myhead@gmail.com atau main ke Instagram saya ya, randomness inside my head. Ketemu lagi besok. Bye-bye.